Bab 2991-2996, Ning Kaichen menatap kosong ke arah Dev dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Ning Kaichen tidak bodoh, dia juga tahu bahwa jika dia bersatu dengan Dev sekarang, kesempatan untuk membalaskan dendam anaknya akan semakin terbuka lebar, dan dia akan semakin mudah menghadapi kelima anggota aliansi penyegel iblis itu. Ji Yun dan Lao Sun sangat bingung, mengapa Dev tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ning Kaichen untuk membentuk aliansi, tetapi karena Dev telah memutuskan, mereka akan tetap mendukungnya. Sedangkan Gao Qisheng, selama dia bisa berurusan dengan aliansi penyegel iblis, dia akan mendukungnya tanpa ragu. Dia sendiri memiliki kebencian yang mendalam terhadap kelima orang itu. Tak perlu dikatakan lagi, para kultivator kejam itu, beberapa saat yang lalu telah memperlakukan semua orang sebagai kelinci percobaan, dan sama sekali tidak memperlakukan mereka semua sebagai manusia. Sekarang mereka akan bersatu untuk menghadapi aliansi penyegel iblis, dan semua kultivator biasa ini ada di pihak Dev. Dalam sekejap, belasan kultivator yang tersisa kini menjadi dua kubu. 5 orang di pihak Jinsa dan sisanya di pihak Dev dan Ning Kaichen, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka berlima benar-benar tidak menyangka keadaan akan berubah sampai pada titik ini. Menghadapi begitu banyak orang, mereka berlima kehilangan kepercayaan diri dalam sekejap. Bunuh mereka, beberapa kultivator biasa sangat bersemangat dan berteriak untuk membunuh para anggota aliansi penyegel iblis. Ini membuat para anggota aliansi penyegel iblis sedikit ketakutan. Jika benar-benar ada pertempuran, akan sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula perbuatan mereka telah menyebabkan kemarahan publik dan semua orang ingin membunuh mereka berlima. Ning Kaichen mengertakkan giginya dengan niat membunuh di matanya, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dan berkata dengan keras. Nyawa harus dibayar nyawa, hutang harus dibayar kembali, prinsip yang sama tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Kalian berlima telah melakukan banyak kejahatan, hari ini adalah saatnya bagi kalian untuk mati. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari Ning Kaichen, Huosa berhenti menjadi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jinsa membuka mulutnya dan berkata, Patriark Ning, ini adalah kesalahpahaman total. Mengenai masalah Huosa membunuh Tuan Muda Ling, kita akan memberikan penjelasan kepada keluarga Ning. Kita sekarang berada di tanah harta karun, dan harta karun itu juga belum ditemukan dimanapun. Jika ada pertempuran, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Jinsa ingin membujuk Ning Kaichen, dia tahu, selama Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Dev untuk membentuk aliansi, mereka tidak perlu takut pada siapapun, karena Jinsa juga sangat ingin membalas dendam pada Dev. Kalian membunuh putraku, dan kemudian mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Jangan konyol, hari ini, aku, Ning Kaichen, akan selalu berselisih dengan aliansi penyegel iblis. Kalian semua harus mati. Aura Ning Kaichen meletus dan siap untuk menyerang kapan saja. Semua orang juga sudah siap bertarung, mata Dev sedikit kental, aura di tubuhnya terus meningkat. Dev tahu bahwa hal yang paling menyusahkan adalah aliansi penyegel iblis, selama mereka dibunuh, akan lebih aman baginya untuk mendapatkan harta karun di sini. Lagi pula, sulit bagi keluarga Ning untuk menghadapi Dev dengan kekuatan mereka saat ini. Meskipun Dev masih belum yakin, akan dapat dengan mudah menyingkirkan semua orang dari keluarga Ning, karena kekuatan kedua belah pihak agak seimbang, dan satu-satunya yang tidak seimbang adalah aliansi penyegel iblis. Jika Dev dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu, dan hasil akhirnya, hanya akan tersisa 5 orang itu di tanah harta karun ini. Saat ini, aliansi penyegel iblis telah menjadi incaran, dan semua orang ingin membunuh mereka. Kelima orang anggota aliansi penyegel iblis melihat mata marah di depan mereka, dan wajah mereka pucat, bahkan sangat jelek untuk dilihat. Tapi tepat ketika perang akan pecah, cahaya redup dari altar tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya putih yang menyilaukan menyinari mata orang-orang ini, dan membuat semua orang yang akan memulai pertarungan tercengang. Seorang lelaki tua perlahan-lahan muncul dari cahaya putih itu, lalu memandang semua orang dengan tenang. Sangat bagus, adalah kehendak Tuhan bagi kalian untuk datang ke sini, dan sekarang kalian hanya selangkah lagi dari harta karun itu. Tapi untuk memberi selamat kepada kalian karena telah datang ke sini, setiap orang akan mendapatkan hadiah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba fragmen jiwa es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit di atas altar. Melihat fragmen jiwa es yang berjatuhan seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, semua orang mulai berebut dengan gila-gilaan, lalu memasukkannya ke dalam saku mereka. Semua orang tidak perlu mendongak untuk mengambil fragmen jiwa es yang menghujani mereka dari langit, mereka hanya perlu menundukkan kepala untuk mengambilnya.
Sesaat sebelumnya, mereka yang masih gelisah dan ingin membunuh satu sama lain, sekarang mulai memungut fragmen jiwa es. Dev membungkuk dan mengambil fragmen jiwa es seukuran ibu jari, dan melihat dengan hati-hati, meskipun kekuatan spiritual menembus ke dalamnya. Dev merasa ada yang tidak beres dengan fragmen jiwa es itu. Dia telah menyerap fragmen es di luar tempat ini, dan auranya tidak seperti ini, tetapi Dev tidak tahu apa yang salah dengan fragmen jiwa es ini. Dev mencoba menyerap fragmen jiwa es itu, tetapi setelah energi fragmen jiwa es memasuki tubuh Dev, Dev tidak dapat menyerap dan mencernanya. Seni konsentrasi hati sendiri tampaknya menolak kekuatan ini, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kali ini, Dev sedikit bingung, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa seni konsentrasi hati dapat menyempurnakan aura apa saja. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Dev dapat yakin bahwa ada yang salah dengan fragmen jiwa es ini. Tidak hanya ada yang salah dengan fragmen jiwa es ini, tetapi lelaki tua itu juga memiliki sepertinya mulai aneh. Fragmen jiwa es ini adalah hadiah untukmu, tapi kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa, bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Lelaki tua itu perlahan berkata. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil fragmen jiwa es dan mengemasnya tercengang. Jadi mereka semua mulai mencari tempat duduk untuk bersila, dan mulai dengan panik menyerap energi dalam fragmen jiwa es itu. Dev juga duduk perlahan, tetapi dia tidak menyerap energi dalam fragmen jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum dan perlahan dan menghilang. Segera, di sekeliling altar yang terang menjadi redup lagi, dan semburan udara hitam berangsur-angsur menyebar, menyelimuti semua orang. Sekarang bahkan jika mereka duduk berseberangan, tidak ada yang bisa melihat satu sama lain, tetapi sekarang orang-orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba menyebar dengan cepat. Diiringi dengan munculnya kabut hitam, aura aneh membuat seluruh altar menjadi sangat suram. Dev melihat sekeliling, dan merasa gelisah di hatinya. Setiap orang mati-matian menyerap energi fragmen jiwa es, membentuk pusaran satu persatu di atas kepala mereka, yang menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini. Meskipun Dev tidak dapat melihat orang lain saat ini, kesadaran spiritualnya dapat dipancarkan secara normal. Jangan diserap lagi, berhenti berlatih. Dev menggunakan teknik transmisi suara untuk berteriak di telinga Ji Yun, Lao Sun, Gao Qisheng dan lainnya. Setelah mendengar suara Dev, orang-orang ini sedikit gemetar dan terbangun dari kultivasi mereka. Ketika mereka melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka semua terkejut. Tuan Dev, apa yang terjadi? Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. Ada yang salah dengan fragmen jiwa es ini, auranya tidak bisa diserap lagi, mungkin ini jebakan. Dev berbisik, jebakan. Semua orang terkejut sesaat, tidak mengerti jebakan apa yang dibicarakan oleh Dev. Aku tidak tahu, aku merasa ada yang salah dengan fragmen jiwa es ini, kalian segera potong penyerapan fragmen jiwa es itu. Dev mengingatkan, meskipun orang-orang ini telah bangun dari kultivasi mereka, mereka masih menjalankan latihan mereka dan menyerap energi dari fragmen jiwa es. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Ji Yun dan Lao Sun menghentikan operasi latihan mereka dan berhenti menyerap energi dalam fragmen jiwa es itu. Tetapi ketika mereka berencana untuk berhenti, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berhenti sama sekali. Energi dalam fragmen jiwa es tampaknya memiliki kesadaran diri, bahkan jika mereka menghentikan latihan, aura dari fragmen jiwa es masih tetap mengalir ke tubuh orang-orang yang menyerapnya. Ini gawat, aku tidak bisa menghentikannya, energi fragmen jiwa es ini telah mengebor ke dalam tubuhku. Aku juga, latihanku tidak bisa dihentikan, aku tidak bisa mengendalikan diri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat ini? Banyak orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka sama sekali. Energi fragmen jiwa es terus memasuki tubuh, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan meledak dan mati. Dev tidak menyangka akan menjadi seperti ini, jadi dia buru-buru berkata, jangan panik, aku akan menemukan cara menghentikannya. Dev mulai dengan ragu-ragu menyerap sedikit energi dari fragmen jiwa es, tapi kemudian merasa tidak menyerapnya sama sekali, jadi kemungkinan itu tidak berpengaruh padanya. Kesadaran spiritual Dev langsung menyelimuti Ji Yun dan yang lainnya, lalu setelah merasakan jalur energi itu memasuki tubuh semua orang. Dev mencoba memutus jalur energi ini untuk mereka semua, tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Setelah hening sejenak, Dev membuat keputusan berani. Dia memutuskan untuk menarik semua energi ini ke dalam dentaiannya, dan kemudian membantu Ji Yun dan yang lainnya menyingkirkan kekuatan ini.
Setelah memikirkan hal ini, Dev dan Ji-Yun mulai menyerap energi dalam fragmen jiwa es yang sama. Disertai dengan aktivasi seni konsentrasi hati, kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot energi dari tubuh Ji-Yun. Ji-Yun langsung plong, dan segera menghela nafas lega, kalau tidak dia akan meledak dan mati cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Dev melakukan hal yang sama, dan menarik kekuatan Lao Sun, Gao Qisheng dan yang lainnya ke dalam tubuhnya. Saat ini, karena kabut hitam, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan dapat melihat pada saat ini, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkerumun ke dalam tubuh Dev. Kulit Dev menjadi sedikit jelek, tidak peduli bagaimanapun seni konsentrasi hatinya bekerja, energi yang masuk ke dalam tubuhnya tidak dapat disempurnakan sama sekali. Dev saat ini menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan dan amukan energi ini. Tuan Dev, bagaimana keadaanmu? Ji-Yun bertanya pada Dev. Aku baik-baik saja, seharusnya kalian tidak boleh menyerap energi fragmen es ini. Jangan lagi menyerapnya, sekarang aku perlu istirahat sejenak. Setelah Dev menyelesaikan instruksinya, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam dantiannya dan mulai mengarahkan kekuatan itu. Jika dia membiarkan kekuatan ini berkeliaran di sekujur tubuhnya, tubuh Dev tidak akan bisa bertahan meski kuat. Jadi Dev mencoba bereksperimen, apakah dia bisa menarik kekuatan ini ke tempat lain. Setelah memikirkannya, Dev tiba-tiba memikirkan tempat di mana dia bisa mengarahkan kekuatan ini, yaitu ke ruang aslinya. Ruang aslinya sebesar alam semesta, dan kekuatan ini ketika masuk ke dalamnya, hanyalah bagaikan setetes air di ember. Pada saat itu, meskipun kekuatan ini dibiarkan berkeliaran bebas di ruang aslinya, tidak akan ada konsekuensinya. Hanya saja Dev belum mengetahui jenis kekuatan ini, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke ruang aslinya atau tidak. Dev berada di ruang aslinya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi memandu kekuatan itu. Segera, di bawah bimbingan Dev, kekuatan itu benar-benar memasuki ruang asli Dev. Setelah memasuki ruang asli, kekuatan itu menjadi lebih gelisah, dan mulai terbang kemana-mana, bolak-balik di ruang asli ini seperti bintang alam semesta. Energi ini kekuatannya semakin besar dan semakin besar, karena aliran energi yang stabil masih terus memasuki tubuh Dev. Kali ini, Dev tidak lagi takut, lagi pula, ruang aslinya sangat besar, hampir tidak mungkin kekuatan ini mengisi seluruh ruang aslinya. Tuan Dev, melihat Dev sudah lama tidak bergerak, Ji-Yun buru-buru berteriak 2 kali, aku baik-baik saja. Dev keluar dari ruang aslinya dan berkata kepada Ji-Yun, Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus kabur? Gao Qisheng bertanya dengan suara rendah. Sekarang kita tahu itu adalah jebakan, kita sebaiknya segera melarikan diri, jika tidak, saya mungkin akan mati jika tetap berada di sini. Jika kita melarikan diri sekarang, aku khawatir sudah tidak ada kesempatan. Setelah Dev selesai berbicara, dia mendengar teriakan. Karena penglihatannya diblokir oleh kabut hitam, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi indera spiritual mereka mendeteksi bahwa seorang kultivator telah menyerap terlalu banyak energi, dan tubuhnya tidak tahan, jadi tubuhnya meledakkan dan mati. Diiringi dengan ledakan diri dari kultivator itu, cahaya putih melayang ke udara dan menghilang secara mencolok. Saat tubuh kultivator itu meledak, semua orang terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Beberapa kultivator biasa masih sangat pucat, dan tubuh mereka sepertinya telah mencapai batasnya. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan aliansi penyegel iblis, Ning Kaichen dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mereka ingin berhenti menyerap energi, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk berhenti. Kali ini, semua orang panik. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menghentikan energi fragmen jiwa es ini memasuki tubuhku? Aku juga tidak bisa berhenti, aku tidak tahan lagi. Aku akan meledak, boom, tubuh kultivator lain meledak seketika, diikuti semburan cahaya putih lainnya yang menyertai ledakan, kabut hitam yang menyelimuti seluruh altar perlahan menghilang. Ketika kabut hitam menghilang, semua orang melihat bahwa lelaki tua itu menatap semua orang di udara. Dan di altar, ada noda darah yang ditinggalkan para kultivator setelah meledak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa berhenti berkultivasi? Energi fragmen jiwa es ini masih mengalir ke tubuh kita. Jinsa bertanya pada lelaki tua itu dengan gugup. Menurutmu, apakah ada orang yang bisa mendapatkan hadiahku? Apa kamu pikir ada orang yang layak berbagi harta denganku? Jangan bercanda, pria tua itu mendengus dingin. Dengarkan apa yang dikatakan orang tua itu, semua orang menjadi gemetar ketakutan. Senior, kenapa kamu seperti ini? Jinsa bertanya dengan sangat bingung.
Apakah aku perlu menjelaskan kepadamu? Pria tua itu mencibir. Dia tidak mungkin mengatakan alasannya, biarkan aku yang memberitahumu mengapa orang tua ini menipu kita. Kata Dev perlahan. Saat Dev mengatakan ini, semua orang memandang Dev. Tuan Dev, apakah kamu tahu? Lao Sun bertanya. Tentu saja aku tahu. Faktanya, tidak ada harta apapun di tanah ini, karena buku latihan dan beberapa harta dari klan pemurnian tubuh kuno sudah lama kudapatkan. Harta karun di sini hanyalah umpan, agar kita semua menyerapnya, dan kemudian menggunakan energi besar yang ada di fragmen jiwa es itu untuk meledakkan semua orang. Setelah semua orang mati, energi kultivasi mereka akan berubah menjadi cahaya putih dan disedot oleh sesuatu. Adapun apa itu, hanya lelaki tua ini yang tahu. Dev menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, Tuan Dev, apa maksudmu? Apakah semuanya palsu? Lao Sun bingung. Itu benar, apakah mereka semua palsu? Bukankah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Zuo King juga bertanya, namun, dia bukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno adalah orang lain. Meskipun kedua orang itu terlihat mirip, ada perbedaan halus dalam kepribadian, gaya, dan aura mereka tubuh. Dev mengangguk dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara seperti kamu telah melihat nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno. Jinsa berteriak pada Dev, aku tidak berbicara omong kosong, biarkan lelaki tua ini akan memberitahumu sendiri. Dev menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang lelaki tua itu, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak membantah Dev, juga tidak menyangkalnya, sebaliknya, ada senyum aneh di sudut mulutnya. Senyum seperti ini membuat semua orang merasa merinding. Tiba-tiba rasa takut mulai menyebar di hati setiap orang, mereka benar-benar ingin tahu, siapa lelaki tua ini. Mengapa sangat menentang mereka? Nak, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan kakakku, tapi sudah terlambat bagimu untuk melihat semuanya sekarang, dan tidak mungkin kamu bisa pergi dari sini. Tapi aku cukup kagum padamu, kamu bisa tahu dengan sangat detail. Kamu memang sangat baik, jika memungkinkan, aku ingin menerima kamu sebagai murid, tapi sayang sekali saudara laki-lakiku terlebih dahulu mengambil semua latihan dan harta karun kuno klan pemurnian tubuh, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Pria tua itu berkata perlahan, dan menunjukkan penghargaannya pada Dev. Mendengar pengakuan pribadi lelaki tua itu, hati semua orang langsung tenggelam ke dasar lembah, dan mata mereka penuh keputusasaan. Dev juga tampak sedikit terkejut, ternyata lelaki tua yang dilihatnya di pondok jerami adalah leluhur sebenarnya dari klan pemurnian tubuh kuno, dan lelaki tua di depannya adalah saudara kembarnya. Kedua orang ini harusnya menjadi talenta dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi jelas sekali bahwa lelaki tua di depannya ini tidak peduli dengan klan pemurnian tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Dev bertanya dengan curiga. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang bisa mendengarkan ceritaku. Lagi pula, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri ke sini. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, beberapa kultivator tidak tahan, dan mereka meledak dan mati, dan kultivasi mereka juga terserap. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali, seolah membunuh puluhan kultivator, sama dengan menghancurkan puluhan semut, dan itu tidak ada bedanya. Aku akan memberitahu kalian siapa aku sebenarnya. Aku dulu adalah seorang anak yang bangga dengan klan pemurnian tubuh kuno, tetapi aku selalu dikalahkan dalam berbagai hal oleh saudaraku. Dan aku tidak dapat menerima itu, meskipun aku telah berlatih mati-matian, tapi aku tetap tidak bisa mengungguli dia. Sampai aku mendapat metode kultivasi iblis, dan aku mempraktikkannya secara diam-diam, perlahan kekuatanku meningkat pesat, dan kekuatan saudaraku mulai lebih rendah dariku. Tapi meski kakakku tidak sebaik aku, posisi patriark dari klan pemurnian tubuh kuno masih diberikan kepada kakakku. Aku bingung, kenapa aku harus memberikannya tahta itu padanya. Aku adalah orang terkuat dari klan pemurnian tubuh kuno. Menurutmu, bisakah aku menjadi patriark? Orang tua itu memandang Dev, dan bertanya dengan keras. Kamu memiliki pikiran jahat, kamu juga melatih keterampilan sihir iblis, dan ingin menjadi kepala klan. Apakah kamu ingin semua klan pemurnian tubuh kuno menjadi kultivator iblis sepertimu? Dev berkata dengan senyum dingin, memangnya apa yang salah dengan kultivator iblis? Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati, dan kekuatan adalah kekuasaan. Orang tua itu meraung, wajahnya penuh keganasan. Jadi kamu mencoba menipu saudaramu di sini, dan ingin membunuhnya di sini, kemudian mengambil harta dari klan pemurnian tubuh kuno itu untuk dirimu sendiri.
Tapi aku pikir, saudaramu memilih lebih baik mati bersamamu daripada membiarkanmu berhasil mendapatkan harta itu dan membahayakan seluruh klan pemurnian tubuh kuno. Itu sebabnya sisa jiwa kalian berdua disegel di tempat gelap ini. Lalu kamu menipu kami supaya datang ke sini hanya untuk menyerap kekuatan kami sehingga kamu dapat membentuk kembali tubuh fisikmu dan meninggalkan tempat gelap ini. Aku kira analisaku benar kan? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut sesaat, lalu dia tertawa keras dan berkata, "Benar, analisamu benar, aku belum pernah melihat anak yang begitu pintar sepertimu. Sayang sekali, tapi kamu seharusnya merasa beruntung karena aku akan terlahir kembali setelah kematianmu. Pantas saja leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno yang sebenarnya mengingatkan aku untuk tidak melanjutkan maju, ternyata dia sudah mengetahuinya." Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia masih meragukan lelaki tua itu, mengapa dia menahan dirinya agar tidak bergerak maju. Ternyata itu adalah untuk keselamatannya sendiri. Hanya saja Dev belum mendapatkan pil jiwa es, jadi tidak mungkin dia akan berbalik dan pergi. Aku sangat penasaran, bagaimana kakakku bisa lolos dari mataku dan bertemu denganmu secara diam-diam? Lelaki tua itu bertanya dengan sangat ingin tahu. Faktanya, Dev awalnya tidak mengetahuinya. Sampai sekarang dia ingat arti dari kunci harta karun yang sebenarnya. Hanya mereka yang telah mendapatkan kunci harta karun yang sebenarnya yang akan melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Tidak heran hanya Dev yang melihatnya saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dengan cara ini, masuk akal. Apalagi keberadaan kunci harta karun ini hanya diketahui oleh leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dan adik laki-lakinya tidak tahu sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu, Dev tersenyum dingin. Karena kamu tidak mau membicarakannya, maka aku juga tidak mau mendengarnya. Tunggu saja kematianmu datang, kata pria itu dengan mencibir. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa kultivator sangat ketakutan hingga mereka menangis, ada yang berteriak, dan ada yang terus memaki lelaki tua itu. "Senior, tolong jangan bunuh kami adalah anggota aliansi penyegel iblis. Kami berteman dengan klan iblismu, kami benar-benar berteman." Jinsa buru-buru berkata kepada lelaki tua itu, "Kamu bajingan. Apakah kamu ingin membohongiku? Kamu pikir aku adalah anak berusia 3 tahun. Kamu sebut kelompokmu aliansi penyegel iblis, dan kamu masih ingin berteman dengan iblis kita." Teriak lelaki tua itu dengan marah, "Senior, itu benar, kami tidak pernah menyakiti seorang kultivator iblis. Jangan memandang nama kelompok kami, faktanya kami tidak memburu dan membunuh semua kultivator iblis sepanjang hari. Sebenarnya, kami membantu kultivator iblis Anda secara diam-diam. Semua kultivator iblis yang ditangkap oleh aliansi penyegel iblis kami baik-baik saja. Dan kami berencana untuk menyatukan para kultivator iblis ini pada saat nanti, sehingga klan iblis dapat mendapat tempat di dunia surga dan manusia lagi." Jinsa sekarang memohon belas kasihan, tetapi ketika banyak kultivator mendengar kata-kata Jinsa, mereka semua tertegun. Tak satupun dari mereka berpikir bahwa organisasi besar seperti aliansi penyegel iblis tidak membunuh kultivator iblis, tetapi malah untuk membantu klan iblis untuk bangkit kembali. "Sangat tak tahu malu, aku tahu inti dari aliansi penyegel iblis sekarang. Sampah di antara para kultivator, jika aku cukup beruntung untuk pergi dari sini, aku pasti akan memperlihatkan wajah jelek dari aliansi penyegel iblis kepada publik." Banyak kultivator berkata dengan marah, "Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup, ini adalah dunia kami." Meskipun Jinsa belum dilepaskan, dia telah mengatakan bahwa dia dan lelaki tua itu berada di kelompok yang sama. Ini juga untuk lebih menjilat orang tua itu, sehingga mereka berlima bisa dibebaskan. Setelah mendengarkan kata-kata Jinsa, lelaki tua itu merenung sejenak. "Aku bisa melepaskanmu, tetapi jika kamu berani mempermainkanku, kamu sudah tahu akibatnya kan?" Pria tua itu mengancam Jinsa, "Senior, sama sekali tidak, kami tidak akan pernah bermain trik kepadamu." Jinsa buru-buru menggelengkan kepalanya, karena takut pihak lain akan menyesalinya. "Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskan kalian semua." Pria tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan setelah berbicara, dan energi yang mengalir ke Jinsa dan yang lainnya terputus dalam sekejap. Jinsa dan yang lainnya merasa telah keluar dari masalah, dan buru-buru bangkit dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Setelah Jinsa dan yang lainnya keluar dari masalah, mereka semua memandang semua orang dengan sombong. "Bukankah kalian ingin bertarung dengan kami berlima?" Jinsa berkata dengan mengejek. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan Jinsa, itu membuatnya semakin sombong. Sekarang hampir semua kultivator fokus pada Dev,
Karena Dev memiliki petualangan seperti itu, mereka berharap Dev dapat menyelamatkan mereka semua. Melihat mata para kultivator itu, Dev juga sangat tidak berdaya. Begitu banyak orang dikendalikan oleh energi aneh dari fragmen jiwa es, dan mereka pikir mereka mendapat masalah besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka semua akan mati karena keserakahan. Meskipun semua orang sudah sadar sekarang, ini sudah terlambat, dan inilah harga.